Begitu maghrib tinggal 5 menit, ketika maghrib sudah dekat, Nabi SAW mengatakan, ya jelisu yarkubu syamsa. Dia duduk sambil memperhatikan matahari. Masih terang, nanti dulu, santai. Masih kuning, nanti dulu, santai. Memerah, nanti dulu, masih lama itu. Hatta idza kanat baina qarnai syaitan. Sampai ketika matahari itu berada di 2 tanduk setan. Di 2 tanduk setan itu di mana, jamaah? Di posisi mendekati tenggelam. Karena matahari itu tenggelam dan setan berada di barat agar disembah oleh orang yang salat. Makanya hikmah kenapa kita tidak boleh salat setelah asar dan tidak boleh salat mendekati maghrib ketika matahari terbenam, karena di saat itu setan sedang memasang dirinya di arah kiblat agar disembah oleh al-musallun, oleh orang-orang yang salat. Maka munafik ini penyembahnya setan. Begitu matahari sudah mendekati tenggelam, hatta idza kanat baina qarnai syaitan. Sampai ketika matahari sudah berada di 2 tanduk setan. Naqara arba'an. Dia mematuk 4 kali. Mematuk 4 kali maksudnya gimana, Pak? Sujudnya aja cepat, culat-culit ya. Sehingga dia ketika salat gerakannya sangat cepat. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Ketika salat dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Sehingga dalam hadis ini Nabi SAW memberikan contoh pelanggaran yang dilakukan oleh orang munafik ketika salat. Yang pertama dalam masalah waktu. Salat suka mengolor-ngolor waktu. Engkose ya. Engkose sampai akhirnya mepet akhir waktu. Subhanallah, sampai ada di sebagian kampung adzan asar, Pak, dimundurno jam 4:30. 4:30 itu baru boleh adzan. Kenapa kok mundur sampai 4:30? Ngenteni wong tani mulai. Subhanallah. Sehingga sholatnya menyesuaikan jam Pak Tani. Itu hanya ada di Madiun. Oh enggak kok. Di Ngawi juga ada ya. Di Bojonegoro juga ada. Saya pernah tinggal di masjid yang seperti itu, Pak. Dalam waktu kurang lebih setengah bulan. Saya tinggal di sebuah masjid. Dan adzan asar, waktu asar enggak boleh, dilarang. Adzan asarnya tunda. Nunggu wong tani mulai. Jam berapa? Jam 4:30 baru adzan. Nanti setelah adzan, kan ada jeda dengan sampai iqomah. Jarak antara adzan dan iqomah yang paling lama, itu bukan waktu subuh. Asar. Karena ngurungokno adzan, kelisak-kelisik adus, beradus ning masjid. Itu butuh waktu kurang lebih 20 menit. Baru qomat. Mepet jam 5, baru mulai sholat asar. Seperti ini bermasalah. Hukumnya dilarang. Karena itu para ulama mengatakan, waktu sholat itu ada 2. Ada waktu ikhtiyari dan ada waktu daruri. Nomor 1 apa, Pak? Waktu ikhtiyari. Apa yang dimaksud dengan waktu ikhtiyari? Yang dimaksud dengan waktu ikhtiyari adalah waktu di mana orang itu boleh milih dalam rentang tersebut meskipun nggak punya udzur. Yang dimaksud dengan waktu ikhtiyari adalah waktu di mana orang boleh milih dalam rentang itu meskipun dia nggak punya udzur. Sehingga mau di depan, mau agak ke tengah, mau agak di ujung, boleh meskipun nggak punya udzur. Waktu seperti ini disebut waktu ikhtiyari. Kalau sholat asar waktu ikhtiyarinya sampai kapan, Pak? Dari mulai tepat masuk waktu asar. Kalau jam Madiun jam berapa? Jam 2.30, jam 2.45. Jam 2.45 sampai matahari menjelang kuning. Karena asar itu matahari masih putih. Dalam posisi rentang matahari masih putih ini disebut sebagai waktu ikhtiyari ketika sholat asar. Maka Bapak mau sholat jam 2.45 atau jam 2.50 atau jam 3 atau jam 3.10 itu masih di angka toleransi. Di bagian ini Anda punya pilihan mau di depan, tengah atau ujung. Selama matahari masih putih berarti sholat di waktu apa? Ikhtiyari. Nggak ada dosa meskipun nggak punya udzur. Yang kedua disebut sebagai waktu daruri. Waktu daruri hanya berlaku bagi mereka yang punya udzur. Kalau orang tidak punya udzur, sengaja sholat di waktu daruri, maka berdosa. Karena itu termasuk di antara orang yang melalaikan sholatnya,
sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang melalaikan salatnya, meremehkan salatnya. Dia salat di waktu doruri padahal dia nggak punya udzur. Dolanan manuk itu udzur atau tidak, Pak? Termasuk atau tidak? Nah, biasanya ngabur doron itu kan sore, gitu. Barasar, kemudian nunda waktu sholat. Bal-balan itu termasuk udzur atau tidak, Pak? Termasuk nggak, Pak? Namanya orang kalau sudah masuk stadion, sepak bola digelar jam 3:30. Penontonnya datang jam berapa, Pak? Nah, kalau pertandingannya kelas karisidenan ya, mulai jam 4, ya, datang jam 4 kurang seperempat. Ya. Tapi kalau pertandingannya, misalnya Pak, kelas provinsi Pak, kira-kira Pak ya, ini piala gubernur. Pertandingan mulai jam 4. Penonton itu sudah siaga jam berapa? Jam 1 Pak. Masya Allah. Kajian bar maghrib, jenengan datang azan Pak. Kalah dengan semangatnya supporter sepak bola. Padahal stadion yang gede nih kayak gitu Pak, bisa menampung puluhan ribu orang. Mereka itu sudah siaga jam 1. Jadi wajar saja kalau di dalam situ orang yang nggak sholat banyak sekali. Subhanallah. Dan kalaupun sholat mereka tunda-tunda. Nanti jam 3 mulai, jam 4, jam 5 selesai. Niat dia sholat jam 5. Bubarnya dari situ lama. Belum lagi kalau nanti ada gas air mata, makin lama lagi. Baik. Jadi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini dia tidak punya uzur, lalu dia secara sengaja melaksanakan salat di waktu daruri, maka dia berdosa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang seperti ini sebagai salatnya wong munafik. Tilka salatul munafik. Tilka salatul munafik. Yajlisu yarqubus syamsa. Itulah salatnya wong munafik. Salatnya wong munafik mong leyah-leyeh nunggoni jam salat, nunggoni matahari. Sampai akhirnya ketika mendekati mau tenggelam, baru dia laksanakan salat dengan cepat. Pelanggaran yang kedua disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat naqara arba'an. Dia salatnya sangat cepat. Dan orang yang salat sangat cepat bisa dipastikan dia akan tidak tumak nina. Padahal tumak nina itu hukumnya apa, Pak? Syarat atau wajib salat? Tumak nina itu termasuk syarat salat atau wajib salat? Rukun salat. Yang benar apa? Rukun salat. Sehingga kalau orang salat tapi tidak tumak nina, berarti dia meninggalkan rukun salat. Apa nasib salatnya? Batal. Tidak sah. Maka kadang ada orang yang salat selama 60 tahun tapi tidak diterima oleh Allah karena salatnya terlalu cepat. Salatnya tidak sah disebabkan karena dia tidak tumak nina. Sehingga penting untuk memahami rukun-rukun salat. Pelanggaran yang dilakukan oleh orang munafik yang kedua, ketika salat mereka tidak memperhatikan rukunnya. Terutama rukun yang paling sering jadi korban adalah tumak nina. Ini yang paling sering jadi korban, Pak. Karena orang kalau salat kan mesti eling Fatihah, ya? Mesti ruku, mesti sujud. Sehingga tidak meninggalkan rukun yang seperti itu. Tapi yang dia tinggalkan adalah rukun tumak nina. Mas, salatnya sampean batal. Loh, aku ini ruku, sujud, tidak lengkap kok sampean nilai batal. Semua rukun sudah saya kerjakan. Tapi Bapak tidak tumak nina. Tumak nina ini kunopo? Banyak orang yang nggak ngerti, Pak. Sehingga salat yang sampai jadi dianggap sebagai prestasi. Yang di daerah Blitar nih kok, Pak. Waktu Ramadan, ya. 21 rakaat, 7 menit pletas. Ada yang pernah jadi pesertanya di sini? Barangkali punya pengalaman, nanti saya suruh cerita. Baik. Kira-kira dalam kegiatan sholat itu, Bapak lihat tonton ya videonya. Ada nggak gerakan yang dia tinggalkan? Tidak ada. Fatihah dia baca. Rukuk dia lakukan. Iktidal dia kerjakan. Sujud dia juga dia lakukan. Tapi yang jadi masalah dia meninggalkan satu, yaitu tumak nina. Sehingga Masya Allah, begitu cepatnya sampai ketika dia membaca Al-Fatihah, yang terdengar itu cuma 2 kata. Bismillahirrahmanirrahim, dhalin, amin. Bismillah, dhalin, bismillah, dhalin. Tengah Fatihah itu udah kerungu, Pak.
Saking cepetnya. Dolin itu artinya apa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Dolin. Yang terdengar itu cuman bismillah sama dolin. Saking cepatnya dia membaca Al-Fatihah. Baik. Ini pelanggaran yang kedua yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Pelanggaran yang ketiga. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Bisa jadi saat orang itu sholat, eling Allah itu cuma pas satu kalimat saja, Pak. Assalamualaikum itu eling Allah, Pak. Dari mulai takbiratul ihram sampai mendekati salam itu loh. Blas ra eling apa-apa, Pak. Culat-culit assalamualaikum eling dia. La yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak mengingat Allah Ta'ala kecuali sedikit. Dan itulah pelanggaran yang dilakukan oleh orang munafik. Allah sebutkan hal ini juga di surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Nalikane mereka salate karo malas-malasan. Yura'una an-nas ditambahi riya wa la yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Sehingga makna la yadhkurunallaha illa qalila, tidak mengingat Allah kecuali sedikit, itu ada dua makna. Nomor siji, yang pertama, salatnya tidak ikhlas. Salatnya nyari perhatian orang lain. Salatnya bukan untuk Allah. La yadhkurunallah illa qalila. Makna yang kedua, la yadhkurunallaha illa qalila, makna yang kedua adalah nalikane salat tidak khusyuk. Ketika salat tidak fokus terhadap salat yang dia kerjakan. Nah, sekarang jenengan bisa metani ya. Kira-kira pelanggaran kita ada di mana? Dalam masalah waktukah? Dalam masalah pelaksanaan rukun dan wajibnya? Ataukah dalam masalah kualitas batin sehingga ketika salat khusyuknya terbang? Maka saat sholat, ya, badannya di masjid, tapi hatinya di dapur. Ada Pak kayak gitu Pak? Ada. Ketika dia sholat, tiba-tiba hujan. Jemuran. Yang terbayang dalam dirinya, batinnya itu bisa lari Pak ke rumah Pak. Makanya para ulama mengatakan, khusyuk itu ada dua. Ada khusyuk fisik, dan ada khusyuk hati. Khusyuk fisik itu anteng. Nek orang Indonesia juara masalah ini ya. Allahu Akbar, menang, anteng. Itu orang Indonesia juara, pinter. Tapi kalau khusyuk batin, orangnya di masjid, atine ning pawon, kadang hatinya ke toko, kadang ketika sholat dia sudah merencanakan kegiatan apa saja yang akan saya lakukan setelah sholat. Bar ngene madang, bar madang turu. Bar turu pit-pitan. Rencana itu loh disebutkan dalam sholat. Jenengan mengalami kayak gitu nggak Pak? Ini saya nggak cerita pribadi loh Pak. Pengalaman sinten? Pengalaman kita bersama. Jadi ada orang yang ketika sholat itu Masya Allah, batinnya itu sibuk. Tapi bukan sibuk untuk memikirkan apa yang sedang dia kerjakan, tapi sibuk memikirkan kegiatan di luar sholat. Jamaah, berarti kalau kualitas sholat kita seperti itu, ada sisi kesamaan sholat kita dengan sholatnya wong munafik. Inilah yang akan kita benerin, yang akan kita perbaiki, agar jangan sampai sholat kita masuk dalam vonis yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik. Itulah sholat wong munafik. Waktunya tidak diperhatikan, cara pengerjaannya juga tidak diperhatikan, dan khusyuknya tidak diperhatikan. Baik. Oleh karena itu dalam pelaksanaan sholat, tiga hal ini perlu kita perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah masalah waktu. Dan tadi kita sudah memperkenalkan bahwa dalam masalah sholat, waktu sholat dibagi menjadi dua. Apa tadi Pak? Waktu ikhtiyari, yang kedua waktu doruri. Penting bagi masing-masing jamaah untuk mengenali hal ini. Dan masing-masing salat, waktu ikhtiyari dan waktu dorurinya berbeda-beda. Bapak Ibu perlu mengenali ini.
Pak, saya bisa baca ini di buku mana, Pak? Biar nanti lebih yakin tentang ini. Jenengan nanti pirsa buku sing jenenge Matan Ghoya wa Takrib. Fikih Abi Syuja. Matan Abi Syuja. Pernah dengar, Pak? Pernah dengar? Kapan? Barusan dengar. Loh, itu kurikulum utama, Pak. Kalau orang mau belajar fikih Syafi'iyah. Jadi di pesantren-pesantren yang mempelajari fikih Syafi'iyah, dasarnya kan Safinatun Najah. Naik tingkatan Matan Abi Syuja. Nah, saya langsung ke yang Matan Abi Syuja. Di Matan Abi Syuja itu disebutkan rincian waktu ikhtiyari dan waktu doruri untuk masing-masing salat. Subuh itu waktu ikhtiyari dari kapan sampai kapan. Nanti duhur, kalau duhur adanya hanya waktu ikhtiyari semua. Dari awal sampai akhir tidak ada waktu doruri. Karena Nabi SAW pernah sengaja mengakhirkan waktu duhur. Kenapa? Panas. Rasulullah SAW bersabda, Inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Fa'abridu bis salah. Cuaca yang sangat panas itu karena hembusan neraka. Dan ini masalah gaib yang wajib kita imani. Fa'abridu bis salah. Maka tunggu salat duhur sampai agak dingin. Dan Rasulullah SAW pernah menunda waktu duhur hatta tafi'at tulul. Sampai tulul itu mengeluarkan bayangan. Tulul itu kerikil, Pak. Kerikil-kerikil itu keluar bayangan, itu berarti matahari sudah agak condong ke barat. Benda tinggi, Pak, kalau keluar bayangan cepat karena tinggi. Tapi kalau kerikil metu bayangan, itulah lama karena dia benda yang pendek. Hatta tafi'at tulul, sampai kerikil itu keluar bayangan. Artinya sudah sangat mendekati asar. Sehingga waktu duhur semuanya waktu ikhtiyari. Kemudian beralih ke waktu asar. Tadi sudah kita sampaikan. Batasan ikhtiyari dari kapan sampai kapan? Batasan waktu ikhtiyari dari kapan sampai kapan? Dari sejak masuk waktu sampai sampai sebelum matahari menguning. Lalu batasan doruri dari matahari menguning sampai terbenam matahari. Maka kita tidak boleh punya pemahaman waktu asar itu yang penting kau kerjakan sholat sebelum maghrib. Nah, akhirnya dolanan doro, ya. Bar dolanan doro mancing, bar mancing, apalagi madang, bar madang baru sholat, mendekati maghrib baru sholat. Padahal terjadi pelanggaran besar yang dia lakukan karena dia sengaja menunda waktu sholat mendekati maghrib. Dan itu sholatnya orang munafik. Isya sekarang. Maghrib. Maghrib semuanya waktu doruri. Maka tidak ada pilihan. Waktu sempat Anda melaksanakan sholat maghrib, segera laksanakan. Karena Jibril alaihissalam ketika mengajarkan kepada Nabi SAW waktu sholat, pasca beliau Isra Mi'raj. Jadi beliau Isra Mi'raj, lalu kembali ke Mekah, besoknya Jibril turun, mengajari kepada Nabi SAW waktu-waktu sholat 5 yang ditetapkan ketika Isra Mi'raj. Saat Jibril datang di hari pertama itu datang di awal waktu, datang di hari kedua datang di akhir waktu. Karena menunjukkan batasan. Dan ketika maghrib, Jibril datang di waktu yang sama. Setelah matahari terbenam. Makanya waktu maghrib jangan ditunda. Kecuali kalau Bapak punya uzur, penundaan ketika punya uzur diperbolehkan karena uzur. Tayyib. Berikutnya waktu Isya. Waktu Isya, waktu ikhtiyari dari masuk Isya sampai tengah malam. Dan dalil tentang ini adalah sabda Nabi SAW ketika beliau salat Isya tengah malam. Lalu beliau sampaikan, Wallahi innaha lawaktuha, laula an asyukka ala ummati. Demi Allah, inilah waktu terbaiknya. Andaikan tidak memberatkan umatku. Sehingga Rasulullah SAW salat Isya itu lebih sering di awal atau di akhir? Lebih sering di mana, Pak? Nabi SAW salat Isya itu lebih sering di awal atau di akhir? Di awal. Sesekali beliau akhirkan. Alasannya apa? Karena beliau menyampaikan, laula an asyukka ala ummati. Andaikan ini tidak memberatkan umatku.
Makanya ulama berbeda pendapat. Waktu yang afdol yang mana sih salat Isya? Kalau mempertimbangkan kebiasaan Nabi SAW, boleh salat Isya di awal waktu. Tapi kalau mempertimbangkan hadis tadi, salat Isya yang paling afdol di akhir waktu. Tapi bagi kita yang paling afdol adalah nek jenengan saged salat jamaah. Gitu ya Pak? Sehingga kalau di masjid Bapak, salat Isya-nya di awal waktu, kok Bapak gak ikut sholat jamaah karena pingin akhir waktu, justru kurang afdol. Dipahami Pak? Baik. Saya mau sholat di akhir waktu. Katanya pahalanya lebih besar. Jenengan kali sinten? Dewean. Ini salah paham. Tapi kalau jenengan sholat Isya di akhir waktu berjamaah, nah itu yang paling bagus. Misalnya dibuat program ya. Sholat Isya di Syamsul Huda dimulai jam 12. Sing teko niku muadzin karo muadzin. Mun dhewean ya. Rano koncone. Baik. Maka kalau sholat Isya di masjid Bapak di awal waktu, ikut berjamaah lebih afdal daripada memperhatikan waktu. Karena ada kaidah yang menyatakan begini. Catat Pak. Baik. Kaidahnya mengatakan fardul kaifiyah muqaddamun ala fardil waqti. Sudah dicatat? Kok mau menengah ya? Tak baleni mana ya? Indonesianya, baik. Memperhatikan kesempurnaan tata cara, lebih diutamakan daripada memperhatikan ketepatan waktu. Coba diulang, Pak. Diulang, Mas. Masya Allah. Dapat hadiah, Mas. Masya Allah. Masya Allah, dapat hadiah ya. Ada lagi nggak? Oh, di bawah ya. Baik. Memperhatikan kesempurnaan tata cara lebih afdol daripada memperhatikan ketepatan waktu. Baik, saya punya kasus. Jenengan naik kereta, mendarat di Madiun, berhenti di Madiun jam 5 sore. Bapak naik kereta dari mulai jam 6 pagi dan nanti sampai di tujuan stasiun Madiun jam 5 sore. Sudah? Berarti Bapak melewati berapa kali sholat? 2, duhur, asar. Mendarat jam 5 sore. Maghrib jam setengah 6. Pertanyaannya, mana yang kita pilih? Sholat duhur dan asar di kursi kereta, tapi tepat waktu. Masuk duhur, sholat duhur. Masuk asar, sholat asar. Tepat waktu. Atau sholat duhur dan asar jamak takhir nanti setelah mendarat. Karena kereta nanti akan sampai di stasiun Madiun jam 5. Baik, pilih mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama ya. Baik. Yang memilih pertama angkat tangan. 1, 2. Baik. Yang memilih yang kedua angkat tangan. Jumhur memilih kedua ya. Baik. Kenapa memilih pertama? Oh gitu ya. Berarti sholat di gerbong kereta. Di musola gerbong kereta sendirian. Sehingga tetap berdiri. Tapi di situ arah kiblatnya bingung itu. Karena gerbong kereta, musola di gerbong kereta itu cukup untuk 2-3 orang ya. 3 orang. Cuman kan dia jenengan nyerong aja udah nggak bisa itu. Hanya bisa lurus. Sementara yang namanya rel kereta, itu arahnya kemana Pak? Rel kereta arahnya kemana? Ke depan, betul ya. Rel kereta arahnya kemana? Enggak kan Pak, kadang kan gini kan, belok. Sehingga bisa jadi saat pas nepai bisa menghadap kiblat, saat nggak nepai ya bisa beda arah.
Maka menyesuaikan arah kiblat di gerbong, kadang perlu lihat kompas. Dan saya kalau sholat di gerbong itu lihat kompas dulu ini. Oh kurang lebih, karena kadang ngalor ngidul dia. Jogja ke arah Solo itu ngalor ngidul, Pak. Orang mikirnya ngetan ngulon. Padahal aslinya Jogja Solo itu selatan utara. Ya. Beda ketika posisi dari Solo ke Madiun. Itu agak nyerong selatan atau lurus? Agak nyerong selatan. Karena yang namanya rel ini menyesuaikan kontur posisi posisi jalan dan posisi wilayah. Baik. Anggaplah misalnya tidak ada musola di gerbong. Anda hanya bisa sholat di kursi. Milih yang mana? Sholat di kursi tepat waktu atau sholat nanti setelah jam 5, mungkin jam 5:15 baru bisa sholat karena antri turun. Kursi tepat waktu. Kenapa, Pak? Mengerjakan sholat pada waktunya. Sampai di tempat sholat lagi. Seandainya setelah sampai di tempat, maka dilakukan sholat lagi, menyempurnakan lagi. Baik. Mengulang sholat yang sah itu perlu atau tidak? Maka kalau Bapak sholatnya bernilai sah, pada asalnya tidak perlu diulang. Sebab sesuatu yang sah tidak perlu diulang. Karena itu kalau fikih mengulang sholat, memang ini ada dalam mazhab Syafi'i, sehingga sholat yang pertama dilakukan dalam rangka untuk menghormati waktu, ihtiraman lil waqti. Sedangkan sholat yang kedua pengulangan dalam rangka untuk kesempurnaan pelaksanaan. Namun pendapat ini kurang tepat, karena sesuatu yang sah, ibadah yang sah, pada asalnya tidak perlu diulang. Baik, pendapat yang benar lebih baik sholat di akhir waktu, tapi bisa menghadap kiblat sempurna, bisa berdiri sempurna, bisa rukuk sempurna, bisa sujud sempurna, selama Anda masih memungkinkan sholat di waktu yang belum berakhir, di waktunya. Tapi Pak, ini kan sudah mepet maghrib, ada uzur. Kenapa? Uzurnya apa? Musafir. Dan musafir berhak untuk sholat di waktu doruri, karena dia punya uzur. Apa dalilnya, Pak? Bahwa sholat ditunda lebih baik daripada sholat di awal waktu, namun tidak sempurna. Dalilnya, perintah Nabi SAW untuk menyelesaikan seluruh kebutuhan sebelum pelaksanaan sholat. Contoh, mau sholat, ingin buang hajat. Mana yang didahulukan? Sholat dulu atau buang hajat dulu? Ya, buang hajat. Contoh yang lain, mau sholat, ngeleh, pengen makan, dan makanan sudah dihidangkan. Sholat dulu atau makan dulu? Hah? Dalilnya apa? La salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak boleh sholat ketika makanan sudah dihidangkan, dan tidak boleh sholat sambil menahan keinginan untuk buang hajat. Kata orang, lebih baik mangan mingir sholat daripada sholat mikir. Betul, Pak? Sehingga dalam kegiatan makan itu konsekuensinya gimana, Pak? Anda akan menunda sholat. Konsekuensinya Anda akan menunda sholat. Tapi penundaan ini diizinkan dalam rangka agar nanti bisa melaksanakan sholat lebih sempurna. Makanya pada waktu Nabi SAW terlambat bangun, beliau ketika bangun tidur, jadi ceritanya begini, maghrib jam berapa ini? Isya jam berapa? Sudah masuk belum? Hah? Sudah? Belum? Berapa menit lagi? 1 menit. Sudah? Sudah masuk ya? Sudah masuk, Ustaz? Oh, nanti bunyi, baik. Baik. Ini ceritanya doa ya, Pak? Beriman. Sekarang atau nanti? Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Tadi kita akan menyampaikan sebuah cerita ya. Nabi SAW dalam sebuah safar, lalu beliau menunjuk sahabat untuk berjaga. Tepatnya adalah Bilal. Tolong kamu jangan tidur, nanti bangunkan kami ketika subuh. Lalu beliau tidur bersama para sahabat yang lain, semuanya tidur. Bilal diminta untuk berjaga. Tapi Masya Allah, karena Bilal juga capek, maka meskipun beliau sudah berusaha untuk melek dan tidak tidur, tapi ngantuk. Akhirnya Bilal tertidur. Allah yang menjaga nabinya sallallahu alaihi wasallam dan seluruh sahabat. Padahal dalam perjalanan seperti ini, yang namanya ancaman binatang buas, ancaman orang musyrikin yang menyerang sewaktu kaum muslimin lengah, itu sangat besar. Tapi Allah yang menjaga nabinya sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ketika itu. Sampai akhirnya semuanya tertidur. Hingga kemudian matahari terbit. Dan yang pertama kali bangun siapa? Rasulullah SAW. Beliau terbangun karena kena sinar matahari. Dan beliau langsung mengucapkan subhanallah. Kemudian beliau bangunkan sahabat yang lainnya. Nabi SAW ketika bangun seperti ini berarti bangun sudah telat subuh belum, Pak? Jangan cuma telat, Pak. Sudah terlalu jauh telatnya. Karena yang bangun pertama yaitu Rasulullah SAW itu pun terbangun karena terkena cahaya matahari. Terkena sinar matahari. Rasulullah SAW tidak langsung memerintahkan mereka untuk sholat. Tapi pertama yang beliau perintahkan apa, Pak? Pindah dulu. Haulakumus syayatin. Di sekitar kalian ada setan, kalian telah dikuasai setan. Pindah dulu. Ini rombongan. Mindah satu orang dengan mindah rombongan, lebih cepat mana? Ini mindah rombongan, Pak. Pasukan itu dipindah dari satu lembah ke lembah yang lain. Baru setelah pindah, mereka melaksanakan sholat. Dan sebelum sholat subuh, Rasulullah SAW qobliyah subuh. Berarti sebelumnya, Pak, gimana, Pak? Buang hajat dulu. Setelah buang hajat, mereka wudhu. Setelah wudhu, baru sholat. Qobliyah subuh dulu, baru sholat subuh. Maka ini salah satu di antara dalil bahwa penundaan itu dilakukan agar sholatnya tetap bisa dilaksanakan secara sempurna. Mahfum insyaallah jamaah. Inilah yang menjadi landasan dari sebuah kaidah yang tadi kita sampaikan. Fardul kaifiyah muqaddamun ala fardil waqti. Pelaksanaan sholat dengan sempurna itu lebih didahulukan daripada memperhatikan ketepatan waktu. Makanya kami kalau sedang melakukan perjalanan umroh, jamaah misalnya berangkat jam 10 pesawatnya ya, otomatis mereka nggak bisa menjumpai waktu zuhur ketika di Jakarta. Zuhur ada di atas, entah itu ada di negara mana, kadang di Sri Lanka, kadang di mana, itu kita tidak tahu. Tapi ada pengumuman dari awak ya. Dan saya minta kepada para jamaah, Bapak kita nanti mendarat itu sebelum asar. Kita nanti mendarat di Madinah sebelum asar. Atau kadang mendarat pas ketika asar. Maka mending kita laksanakan sholat jamak takhir di sana, di Bandara Madinah. Daripada Anda sholat di atas pesawat. Karena sholat di atas pesawat nggak bisa berdiri. Apalagi kalau pesawatnya nggak ada musolanya ya. Pesawat nggak ada musola. Contohnya pesawat Al-Asad. Pesawat Asad tahu Pak? Lion. Nggak ada musolahnya. Jadi otomatis mereka hanya bisa sholat di atas kursi. Dan itu pun nggak bisa wudhu. Akhirnya mereka tayamum. Tayamum kok pakai jok pesawat. Nggak ada debunya. Padahal para ulama 4 madhab mensyaratkan dalam tayamum harus menggunakan wajhul ardi. Sesuatu yang menjadi unsur bumi. Ada tanah, ada pasir. Nah itu boleh dipakai tayamum. Kalau tidak ada unsur bumi seperti itu, berarti tidak bisa tayamum. Makanya tayamum di pesawat, mungkin itu mengada-ada, Pak. Dan dulu Dinas Bimbingan Haji dan Umroh dari Depak, kami pernah mendengar saran dari beliau. Saya dengar itu waktu masih SMP. Dan saya masih ingat. Waktu saya masih SMP, beliau menyampaikan, bagi para jamaah haji, kalau mau tayamum, bawa tanah dari bawah. Harus bawa tanah. Sehingga naik pesawat itu bawa tanah dia. Kalau mau tayamum. Karena tayamum di pesawat itu tidak bisa. Apalagi pakai kabin di atasnya. Bagasi kabin diusap-usap. Sampai ini ngusap nopo.
Tapi Pak, kita cari debu kan tidak ada. Kalau mau sebenarnya ada. Di mana Pak itu? Di dalam pesawat kok ada debu? Di bawah sepatu jenengan itu ada. Itu pilihan terakhir kalau jenengan mau tayamum. Kalau jenengan yakin sandale suci, dibuka ke tayamum. Itu mungkin ada. Tapi kalau di jok itu tidak ada. Dan itu kan sempat jadi pembahasan waktu sidang Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Ya. Tayamum di pesawat kan tidak mungkin. Lalu ada yang kemudian menyampaikan dalam forum itu, coba tayamum pakai debu yang ada di bawah sepatunya Ustadz Arifin Badri. Di bawah sepatu kena debu, mungkin itu dipakai tayamum. Kalau ada debunya. Tapi kalau jok, bagasi kabin itu tidak ada. Makanya tayamum di pesawat itu tidak mungkin. Pilihannya hanya dua. Wudu, atau yang kedua, tidak bisa wudu dan tidak tayamum. Karena di pesawat tidak bisa tayamum. Yang disebut dengan sholat bagi orang yang dalam kondisi faqidut tuhuratain. Orang yang tidak punya alat dua bersuci. Tidak bisa wudu, wudu tidak bisa, tayamum tidak bisa. Contohnya apa Pak? Ada orang berada di ICU. Nggak boleh dijenguk siapapun, sedang COVID. Sehingga dia badannya penuh dengan selang. Selang. Mau bergerak sakit. Jauh dari tembok. Mendengarkan azan, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya mau ketop. Ini orang kalau salat gimana? Gimana Pak kalau orang seperti ini salat Pak? Dia salat tanpa wudu, tanpa tayamum. Inilah yang disebut dengan faqid at-tuhuratain. Orang yang tidak bisa melakukan dua cara bersuci. Wudu raiso, tayamum raiso. Salat tanpa wudu, tanpa tayamum. Nah, kalau kondisinya seperti itu, lebih baik jenengan tunda jika waktunya masih ada. Sekarang alhamdulillah kereta dirapikan. Sebelum kereta dirapikan kayak gini Pak, yang punya pengalaman dulu ya. Numpak kereta, Masya Allah, anggere sedeng melbu. Sehingga numpak kereta seperti apa Pak? Ngamot barang, pindang neng jero niku. Saya itu sempat ya, sebelum kereta dirapikan. Sampai di daerah Cirebon, itu kurang lebih jam 2 pagi. Masih longgar. Alhamdulillah, nanti waktu subuh bisa ke toilet, wudu. Begitu kereta ini berhenti di Karawang, kira-kira jam 3, banyak sekali orang yang masuk. Berhenti lagi di Bekasi, lebih banyak lagi yang masuk. Sampai semua itu berdiri. Pepet-pepetan, Pak. Berdiri. Itu jam 3, jam setengah 4, sebelum subuh. Berhenti di Gambir, jam 7. Orang yang mau ngantor tuh, Pak. Pakai jas, pakai jaket. Sudah pakaian rapi, pakaian kantor. Itu masuk dalam jumlah yang banyak di atas kereta, kira-kira jam 3 atau jam setengah 4 itu. Sehingga saya yang berada di kursi, iki arep ngadeg ra iso, Pak. Mau ke toilet tidak bisa, penuh dengan orang di gerbong itu. Akhirnya ya sudah, kita tidak bisa wudu. Dan kalau kereta mungkin nyari debu masih banyak ya, biasanya hanya tayamum. Nah contoh-contoh seperti inilah kita butuh fikih mengenali kapan kita perlu sholat yang tepat. Anda kalau tunggu sampai tujuan keluar waktu. Tapi kalau sholat di atas gerbong, di atas kendaraan, bisa jadi nggak ada wudhu, nggak ada tayamum. Pengecualian bagi mereka yang nggak bisa melakukannya. Baik. Tapi kalau masih bisa melakukannya, harus dilakukan seperti tadi ya. Tunda dulu, nanti sholat di tujuan. Ini berkaitan dengan waktu. Berikutnya, kita beralih ke masalah tata cara. Dalam sholat ada gerakan wajib, ada gerakan rukun, saya urutkan dari yang tertinggi ya. Gerakan rukun, gerakan wajib, gerakan sunnah. Dalam Islam juga seperti itu. Dalam Islam itu ada rukun, ada wajib Islam, ada sunnah Islam. Sebutkan yang termasuk sunnah Islam, Mas. Sunnah Islam contohnya apa? Semua amalan sunnah. Sholat duha, sholat tahajud, sholat witir. Apalagi Mas? Puasa Senin Kamis, puasa ini, puasa sini. Ini adalah amal apa? Sunnah Islam. Contoh yang wajib Islam tapi bukan rukun Islam. Yang wajib dalam Islam tapi bukan rukun Islam. Contoh? Apa Pak? Zakat. Zakat rukun Islam ya. Rukun Islam ada 5, zakat masuk?
memelihara jenggot, membiarkan jenggot, tidak dipotong. Yang lain, berbakti kepada orang tua, belajar ilmu agama, sinau agama niku hukumnya apa, Pak? Wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Baik, mandi Jumat. Menurut pendapat sebagian ulama, Nabi SAW mengatakan, ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib bagi orang yang sudah balik. Mandi junub, rukun Islam apa buatan? Ya? Mandi junub itu rukun Islam atau bukan? Hukumnya apa? Wajib. Baik. Gambarannya kayak gini. Jadi dalam Islam ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Salat juga seperti itu. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Bedanya apa, Pak? Rukun itu unsur utama. Rukun itu unsur utama. Nek ibarat rumah itu, Pak, tiang. Kalau tiang ini patah, kira-kira gimana? Ambruk rumah ini. Rukun itu unsur utama. Jika dia hilang, maka bangunan itu dianggap tidak ada. Wajib itu pelengkap yang harus ada. Ketika tidak ada, maka orang yang berada di dalamnya tidak akan bisa mendapatkan kenyamanan. Ibaratnya tembok. Tembok ini jebol, bangunan tetap ada? Ada. Tapi harus segera ditambal. Kalau enggak, omamu kemalingan. Atau kamu kedinginan, atau kamu kepanasan. Karena tidak ada temboknya. Sedangkan sunnah itu seperti perabotan. Maka rumah Bapak akan kelihatan lebih indah. Kalau dalam rumah itu ada aneka amal sunnah. Ada mejanya, ada kursinya, ada perabotan-perabotan. Bisa ditinggali dengan nyaman dan kelihatan lebih indah kalau di situ ada sunnahnya. Gambarannya kayak gitu ya. Maka rukun tidak boleh tidak ada. Wajib kalau tidak ada ditambal sujud sahwi. Kalau sunnah jika tidak ada tetap utuh ada. Paham ini? Baik, penjelasan ini disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab ketika beliau menjelaskan tentang permisalan yang diberikan oleh Nabi SAW terkait rukun Islam yang 5 dalam hadis Ibnu Umar. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah dan seterusnya. Oleh karena itu, sungguh sangat aneh kalau orang lebih memperhatikan yang sunnah, tapi ngalah no sing rukun. Ibarat ada orang yang rumahnya roboh, jerone isine perabotan. Ada rumah, Pak. Di dalamnya itu Tupperware banyak. Perabotan banyak. Tapi tiangnya roboh. Ada yang mau tinggal di situ, Pak? Tidak ada. Oh, ini berbahaya. Nanti kamu kerobohan. Seperti orang yang rajin mengamalkan amalan sunnah, tapi tauhidnya bobrok. Padahal itu rukun Islam yang pertama. Atau ada orang yang memperhatikan amalan sunnah, tapi amalan wajibnya disepelekan. Makanya dakwah Ahlussunnah tahu prioritas. Yang paling penting bagi seorang muslim, tauhid. Perhatikan. Amal-amal yang wajib, salat, zakat, puasa. Diperhatikan, dititeni yang baik. Baru setelah itu yang wajib. Baru setelah itu yang sunnah. Sehingga jangan kita punya prinsip. Jadi wong muslim itu yang penting ngokeh-ngokeh nong ibadah. Tahajud sing mempeng, sedekah sing ngokeh, poso sunnah, nyajen. Loh, Masya Allah Pak. Percuma Pak ya. Memperindah bangunan interior, tapi pondasinya, tiangnya dirobohkan. Dengan melakukan perbuatan kesyirikan. Ibarat ada orang yang memperindah bangunan interior, tapi rumahnya roboh. Paham insya Allah jemaah? Orang kalau tahu prioritas, ngerti seperti ini. Baik, sama halnya ketika ada orang yang melaksanakan sholat. Bagian rukun nggak diperhatikan, terutama apa? Tumaknina. Tapi nritel bagian sunnah itu loh. Ojo sampai kali ya. Nawaitu usolli, nek kowe gak ngomong kaya ngono batal sholatmu. Ulama mana yang mengatakan kalau usolli hukumnya wajib? Ulama mana? Mentoknya memang ada sebagian yang menganjurkan dalam rangka untuk melatih batin. Tapi nek gak ngomong usolli, rasanya kok ono sing kurang. Nek gak tumakninah, biasa dia tenang. Ini apa-apaan?
Kamu itu ibarat membuat bangunan, memperindah dalam, tapi tiangmu kau robohkan. Sing digatekno mung siji. Tumak nina itu cuma satu tok, pas takbiratul ihram. Allah, suwe banget Kak. Allah itu gak rampung-rampung, Pak. Berkali-kali dia mau mengangkat Allahu Akbar sekali itu, Masya Allah, susahnya luar biasa. Terus setelah itu cepat, percuma ini ya. Maka sadarilah bahwa dalam salat ada bagian rukun, ada bagian wajib, dan ada bagian sunnah. Rukun harus komplit, kalau tidak ada, batal. Wajib harus ada, kalaupun tidak ada, ditambal. Tambalnya apa? Sujud sahwi. Sunnah kalau tidak ada, insya Allah salat Anda tetap utuh. Walhamdulillah. Baik. Karena kita tidak sedang membahas fikih salat, maka saya tidak rincikan itu. Namun prinsip agar Bapak bisa lebih berkualitas salatnya, maka jadikan setiap gerakan salat Bapak Ibu berdalil. Jadikan setiap gerakan salat Bapak Ibu berdalil. Piye carane takbiratul ihram berdalil. Piye carane ngangkat tangan berdalil. Carane sedekap berdalil. Kabeh niku wonten dalile. Tidak ada satupun gerakan salat tanpa dalil. Karena Nabi SAW berpesan, wasallu kama ra'aitu muni usalli. Nggih. Muni napa, Pak? Sallu kama ra'aitu muni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Aja dipleset nih, Pak. Tuh, gatekno to hadise. Sallu kama ra'aitu muni usalli. Muni niku bahasa Arabnya napa, Pak? Kok tiba-tiba alih bahasa ya? Di depan bahasa Arab, di tengah Jawa, nanti jadi Arab bener. Subhanallah. Kok ya tumon wong duwe kan. Baik. Kembali ke sini. Sehingga Nabi SAW ngasih panduan lengkap. Karena beliau meminta kepada umatnya, kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Maka jadikan salat Bapak Ibu berdalil. Insya Allah, Pak, itu membuat kita semakin senang salat. Dan pengalaman itu berkali-kali terjadi pada banyak sekali kaum muslimin yang membaca buku sifat salat Nabi SAW. Dan kemudian saya buat lebih mudah dan saya tambahi dengan beberapa renungan. Jadilah buku tafsir salat. Nanti di tafsir salat itu kan di bagian depan ada penjelasan tata cara. Bagaimana cara sujud yang benar. 1, 2, 3, 4. Saya buat per poin biar gampang untuk dibaca. Baik. 2 buku ini punya nggak, Pak? Insya Allah ada. Yang pertama punya? Sifat salat punya ya? Ini buku wajib yang harus ada pada setiap rumah muslim. Ada buku wajib setiap rumah muslim harus punya. Sifat salat Nabi SAW, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Umdatul Ahkam. Ojo sampai ning omah rano buku ini, Pak. Tapi ra diwaca ya, Mas. Ya diwaca nek wis duwe kon. Baik. Selanjutnya, setelah kita memperhatikan gerakan salat, pastikan gerakan salat kita berdalil. Sehingga setiap detail-detail kecil-kecil itu semuanya pakai dalil. Dan alhamdulillah, Masya Allah, jasa besar para sahabat. Bagian yang terkecil dari gerakan Rasulullah SAW itu diceritakan. Sampai gerakan driji, Pak, gerakan jari itu diceritakan. Nabi SAW ketika berisyarat dengan jari telunjuknya waktu tasyahud, beliau membentuk angka berapa? Angka berapa? 35 atau 53? Ya? Angka berapa? Berapa, Pak? 53. 53 niku pripun, Pak? Ya? Kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW wa asyara bi usbu'ihi, dan beliau berisyarat dengan jari beliau, dan beliau membentuk angka 53. 53 itu gimana? Itu sebenarnya metode orang Arab dalam berisyarat angka. Orang Arab dalam berisyarat angka ini pakai jari.
Angka yang seperti ini Pak, 1, 2, 3 ya, yang tertulis itu baru ada di masa Abbasiyah. Sebelum itu kaum muslimin nggak kenal angka. Nggak kenal huruf angka tadi, 1, 2 itu nggak kenal. Sehingga mereka kalau nulis angka itu ditulis pakai Latin. Misalnya, asyra, tulis 10, asyra. 10 ditulis asyra. 20, ishrun. Jadi mereka nggak nulis dengan angka. Tapi ditulis pakai apa? Latin. Kenal angka, tapi tidak mengenal huruf angka. Paham di sini? Paham ya? Bang. Seperti anak kecil. Anak kecil misalnya. 1, dia bisa 1. Coba tulis 1. Nggak bisa dia nulis 1. Dia belum mengenal lambang 1, dia belum mengenal. Nah, orang Arab dulu belum mengenal lambang itu. Lambang itu baru ada di masa Abbasiyah. Nah, mereka ketika menunjuk angka itu pakai tangan. Saya lupa kemarin sempat membaca ada referensi yang menceritakan itu. Kurang lebih 1, 2, 3. Kalau begini itu 50. Ini 50. Ya. Makanya kalau ada bapak-bapak foto terus gini, ya, itu berarti umurnya wis 50 ya. Jangan salah paham ya. Foto kok gini, oh umurnya wis 50. Okay. Paham Pak? Sudah? Lalu 3 itu begini. Nah, 3 itu begini. Ya. Jadi 3 ini ditekuk. Sehingga ini mewakili 50, 3 itu jarinya ditekuk. Maka jadinya kayak gini. Ini kurang lebih perwakilan angka 50 ketika Nabi SAW berisyarat dengan jarinya. 53. Begitu Pak? Baik. Sampai detail kayak gitu sahabat bercerita. Makanya tidak ada manusia yang sejarahnya lebih lengkap melebihi Rasulullah SAW. Kalau Bapak misalnya diminta untuk bercerita, Pak, orang yang paling Bapak kenal dalam hidup ini siapa? Orang yang paling Bapak kenal siapa Pak? Anak saya. Dari mulai lahir sampai gede bersama saya. Baik, sekarang tolong Bapak membuat cerita tentang anak Bapak. Itu masih banyak bagian-bagian yang mungkin terpotong. Karena mungkin anak Bapak ngilang kemana, Bapak tidak membersamainya. Tapi Masya Allah, Rasulullah SAW itu sampai bagian yang terkecil sahabat cerita. Ya. Karena tidak ada manusia yang perbuatannya jika ditiru menghasilkan pahala kecuali Nabi Muhammad SAW. Makanya sangat disayangkan kalau sekian banyak sunnah itu kita sia-siakan dengan cara kita tidak mempelajarinya dan kita tidak mengamalkannya. Sangat disayangkan. Ada banyak sunnah. Ratau di ngerteni, ratau di sinauni, nggak pernah dipelajari dan tidak pernah diamalkan. Padahal itu kalau dikerjakan berpahala. Baik. Selanjutnya berkaitan dengan masalah khusyuk batin. Nah, ini memang tugas yang paling berat. Gak semua orang mampu melakukannya secara maksimal. Makanya khusyuk batin itu tidak wajib 100%. Saya ulang ya. Khusyuk batin tidak wajib 100%. Sehingga di sini tadi ada pertanyaan. Di buku tafsir salat Anda menulis bahwa Nabi terkadang tidak khusyuk dalam sebagian salatnya. Itu justru menjadi dalil kalau khusyuk 100% hukumnya tidak wajib. Andaikan orang itu harus khusyuk 100%, banyak orang yang gagal. Ya, jenengan sholat maghrib tadi ya, khusyuknya berapa persen? Wallahu a'lam. Khusyuknya wallahu a'lam. Ikhlasnya saja wallahu a'lam. Karena itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, wa innal abda la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa nisfuha au thuluthuha au rubu'uha au khumusuha au sudusuha au subu'uha au thumunuha dan seterusnya sampai ila isyriha. Ada orang yang dia selesai salat, seorang hamba selesai salat sementara dia tidak memiliki pahala dari salatnya
kecuali hanya setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, seperlima, seper sampai sepersepuluh. Mungkin kita ketika sholat dapat pahala 1/100. Mungkin juga ada orang yang sholat ketika dapat pahala 1/1000. Saking sedikitnya nilai khusyuk dalam sholatnya. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ya, wa ma kutiba min sholatika illa ma aqala minha. Kamu tidak mendapatkan pahala dari sholatmu kecuali berbanding lurus dengan kualitas khusyuk batinmu ketika sholat. Makanya kalau kemudian sholat kok pikirannya melayang kemana-mana, itu bisa jadi nilai pahalanya cuma 0, sekian. Masya Allah. Terus gimana Pak cara berlatih itu? Batin itu gak gelem meneng Pak. Sing jengene ati niku napa Pak? Pernah nggak batin kita itu diam Pak? Enggak. Mikir gini. Itulah yang namanya hati. Sehingga dia selalu beraktivitas, gak pernah diam. Kecuali ketika orangnya tidur, itu pun masih kadang bermimpi. Sehingga yang namanya batin ini gak pernah diam. Nah, kalau gak diam, maka dicekeli biar dia sibuk dengan apa yang kita pegangi. Batin ini dikasih pegangan biar dia sibuk dengan apa yang dia pegangi. Gitu Pak ya. Makanya kalau Bapak sholat tapi batinnya tidak dikasih pegangan, golek gawean. Nggih. Kalau batinnya tidak dikasih cekelan, golek gawean. Akhirnya lunga ning pawon, kadang ning sawah, kadang mikir mana. Itulah hati, Pak. Terus apa Mas caranya biar hati ini bisa dikasih pegangan, dikasih gawean, dijak mikir sholat. Mikir yang pertama, mikir bagaimana cara bergerak yang sempurna. Makanya tadi kami minta Bapak Ibu pelajari sholat sesuai dalil. Jadikan sholat Anda berdalil. Mikir yang kedua adalah mikir memilih bacaan yang sesuai sunnah. Sehingga kami anjurkan kalau dalam bacaan itu ada beragam, kalau bisa dihafalkan beragam, semuanya kalau bisa. Contohnya nama Pak, doa iftitah, ada berapa macam? Ada berapa macam? Ada banyak macam ya? Baik, coba di antara jamaah yang hafal doa iftitah 5 redaksi, angkat tangan. 5 redaksi doa iftitah. Ada? Saya turunkan 4 redaksi. Ada? Pak Irfan? 3. Baik, 3. Coba dibaca. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Yang kedua. Subhanakallahumma Allahumma hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, yang kedua. Subhanakallahumma. Masya Allah. Baik, selanjutnya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka. Nah. Allahumma ba'id baini. Satu lagi. Masya Allah. Dapat hadiah ya. Alhamdulillah. Baik. Dapat hadiah buku fikih bermadhab. Alhamdulillah. Tayyib. Kalau Bapak hafal lebih dari 1, maka begitu selesai takbiratul ihram, tidak otomatis membaca. Tapi mikir dulu. Mau doa iftitah yang mana? Nah, karena dia punya pilihan. Milih dulu. Milih itu poin khusyuk. Tapi nek jenengan ya, yang dihafal cuma 1, mbok ngantuk loh Pak. Tetap otomatis. Allahu Akbar. Subhanarabbiyal a'la. Karena yang dihafal cuma subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Meskipun ngantuk, otomatis subhana rabbiyal a'la. Tapi kalau lebih dari 1, sujud. Sujud mana yang akan saya pilih? Doa sujud mana? Mikir itu loh. Baik, saya pilih subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Saya pilih subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal adama.
Saya pilih subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Dia milih-milih itu poin khusyuk. Sunnah tanawu ini kalau bisa dihafalkan. Jenengan hafal lebih dari satu, bagus. Lebih dari dua, lebih bagus ya. Tayyib. Itu insya Allah akan menunjang khusyuk. Sehingga batin itu selalu diajak untuk mikir dari gerakan, gimana cara gerakan yang benar, mikir milih bacaan, dan yang ketiga ini yang berat, memikirkan makna dari bacaan. Nah, panduan buku tafsir salat tujuannya untuk itu. Kalau saya membaca Subhana Rabbiyal Azim, maknanya apa sih? Itu ada di buku tafsir salat. Agar bisa jadi bahan renungan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah jam 7:30, berarti kajian sudah selesai. Mencekap nih Pak. Ini. Sudah cukup Pak? Ya? Saya jawab. Kalau besok gimana ini? Atau sekarang? Ya? Sekarang? Sampai jam berapa kita? Sampai jam 8? Nggak apa-apa? Karena jamaah nggak lapar kan? Baik, ini ada pertanyaan yang pertama tadi sudah kita bahas ya. Nabi SAW tidak khusyuk dalam sholat, ada banyak riwayatnya, tapi bukan berarti 100%. Beliau terkadang dalam sholat sempat mikir yang lain. Sempat mikir emas yang disimpan di dalam rumah, sempat mikir sahabat yang berdiri, sempat mikir ada sahabat yang diutus untuk mengawasi musuh. Kemudian sampai subuh nggak datang-datang, sehingga ketika beliau sholat subuh, arah pandangannya serong ke arah lembah. Barangkali nanti utusan itu datang, karena utusan ini diminta untuk mengintai. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pasien cuci darah. Allahu yu'afik. Semoga Allah menyembuhkan Bapak dan memberikan yang terbaik bagi Bapak. Dan harus cuci darah dari jam 11 siang sampai jam 5 sore. Petunjuk untuk sholat zuhur dan asar saya bagaimana? Dan wudhu saya apakah dibolehkan tayamum? Kalau selama Anda masih bisa wudhu, wajib wudhu. Karena syarat untuk boleh tayamum ketika nggak ada air. Yang kedua, nggak bisa wudhu. Selagi orang itu tidak demam, dia bisa wudhu. Kecuali kalau dalam posisi pasti badan penuh dengan selang, ya tunggu selangnya dicabut, nanti Bapak bisa wudhu. Selama masih bisa wudhu, wudhu. Baik. Kemudian sholatnya gimana? Dalam masa cuci darah itu, Bapak karena tidak bisa gerak banyak, maka sebaiknya ditunda nanti jamak takhir. Dalam posisi ketika Anda sedang hemodialisis, karena Bapak tidak bisa banyak bergerak. Sehingga nanti tunggu jamak takhir, selesai cuci darah, kemudian apa? Salat. Maka kami sarankan diajukan jam 10. Diajukan jam 10 kalau sudah bisa, dan nanti selesai jam 4. Sehingga Bapak bisa salat asar, duhur, asar lebih longgar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak SD kelas 4, umur 9 tahun. Dia sholat maghrib, setelah itu tidur. Sampai malam tertinggal sholat isya. Apakah dibangunkan atau menunggu dia bangun? Nek ngenteni tangi ya tangi-tangi Pak. Anak SD ya. Apa hukum tidur setelah maghrib? Apa hukum tidur setelah maghrib? Makruh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditsa ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur setelah isya, tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Tapi kalau capek banget gimana Pak? Ini ngantuk sekali habis maghrib pengennya tidur. Kalau nunggu isya, wah nanti isyaknya karo ngantuk. Boleh nggak tidur?
Kalau terpaksa harus tidur, silahkan Anda tidur, tapi harus pasang pengaman. Sehingga pesan kepada keluarganya, aku tak turuse ngantuk, engko tolong ditangeni nek pas isya, nek gak tangi-tangi, nyuwun tulung dimandikan, dikafani, disolati. Pada waktu safar dari Madiun menuju Solo, ngantar pasien pakai ambulan. Berangkat pagi, ba'da subuh, kembali ke Madiun jam setengah 12. Pas adzan duhur. Kita sholat jamak qashar, duhur asar, jam 13.30 di rest area. Dan sampai rumah jam 2:04. Jam 3 terdengar adzan asar. Apakah boleh sholat asar lagi? Kalau sudah sah, tidak perlu diulang. Itu kaidah ya. Amalan yang sudah sah tidak perlu diulang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ngawi, insyaallah. Ini dikirim lewat kurir atau gimana? Kertas ini dari Ngawi. Masjid terdekat adzan asar jam 4.30. Pelaksanaan sholat hampir jam 5. Maka saya sholat tepat waktu bersama anak-anak. Ini sholat asar ya, yang kasus tadi ya. Mohon penjelasan mana yang lebih afdol. Bisa nggak Anda cari masjid yang lain, yang asarnya tepat? Nah, apa sak Ngawi jam setengah 5 kabeh? Ada masjid sekitar Bapak yang sholat asarnya tepat waktu? Ada. Setengah 5 baru adzan. Masjid yang lain ada nggak yang jam 3? Jam 4 juga. Rata-rata ditunda. Langge. Nunggu wong tani mulai. Lah ini pendidikan kayak gini kan, kalau dibiarin terus, berarti mereka dalam pandangannya waktu asar itu jam setengah 5. Dan ini tidak boleh kayak gini, menggeser waktu sahabat itu meskipun mereka bertani, sahabat itu kan yang Madinah ya, petani kurma. Meskipun mereka bertani, asar mereka datang ke masjid, selesai sholat balik lagi. Maka dalam salah satu riwayat yang menjelaskan waktu sholat asar Nabi SAW, mereka menyebutkan, kami kembali ke tempat kami nyencang onta. Jadi asar datang, mereka ngikat ontanya, berangkat ke masjid. Lalu balik lagi ke tempat nyencang onta tadi, kami masih merasakan panas. Maka waktu asar Nabi SAW dilakukan di awal waktu. Cuman pendidikan seperti ini, edukasi seperti ini, perlu banyak kita sampaikan kepada wong tani. Perlu ada sesekali daurah fikih sholat untuk para pak tani, agar mereka menyadari bahwa waktu sholat asar tidak boleh dikorbankan kayak gitu. Baik, kami kasih pilihan, silahkan Anda cari masjid yang adzannya tepat waktu. Kalau terpaksa, Anda sama sekali Pak, adanya itu beda kabupaten. Neng Madiun. Lah mosok sak kecamatan rawan Mas. Ya kalau misalnya tidak ada sama sekali, adanya jauh sekali, 10 kilo itu baru ada. Baik, kalau memang demikian, maka Anda terapkan hadis Nabi SAW. Nabi SAW pernah menyampaikan, besok akan ada para penguasa yang mereka suka menunda-nunda waktu salat. Lalu para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Lalu apa yang Anda perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW merintahkan, salatlah kalian tepat waktu. Kemudian nanti kalau raja ini salat, kalian ikut makmum di belakangnya. Karena dulu masjid negara itu yang jadi imam raja, khalifah, atau gubernur kalau dia tinggal di provinsi. Sehingga kalau gubernurnya sholatnya telat, maka dia harus sholat tepat waktu dan nanti ulang sholat lagi berjamaah. Tetap menjaga persatuan kaum muslimin. Dan dulu ada sebagian di antara ulama tabi'in yang sholat di hadapan gubernurnya itu sambil duduk. Kenapa? Takut kalau berdiri dibunuh sama gubernur.
Kalau tidak salah Taus bin Kaisan. Jadi ceritanya si raja ini atau si gubernur ini, dia Jumatan itu ditunda mepet asar. Ditunda mepet asar. Akhirnya dia sholat duhur dulu, tepat waktu, lalu sholat nanti bersama imam. Sehingga tetap melaksanakan sholat 2 kali. Dalam rangka untuk menjaga persatuan umat. Kalau kejadiannya kayak gini dan Bapak sudah tidak punya pilihan, maka silahkan sholat apa? Tepat waktu bersama keluarga, terus nanti sholat berjamaah. Nah ini mengulang dalam rangka apa? Menjaga persatuan. Wallahu a'lam. Ketika imam kunut subuh, apakah kita boleh angkat tangan? Ulama ikhtilaf dalam masalah ini. Sebagian ada yang mengatakan dianjurkan makmum angkat tangan. Ikut kunut. Mengaminkan meskipun makmum bukan termasuk orang yang mengikuti madhab yang kunut subuh. Sehingga dia mengikuti imamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki kanan saya masih sakit setelah keseleo 2 bulan yang lalu. Meskipun sudah lancar berjalan, namun untuk duduk tawarruk dan iftirash masih sangat sakit. Apakah perlu dipaksa untuk sholat? Kalau sholatnya harus ya. Apakah perlu dipaksa untuk duduk iftirash dan tawarruk? Jawabannya tidak harus. Dan Anda jangan paksa jika itu berbahaya. Oleh karena itu untuk duduk iftirash dan tawarruk, jika dengkul susah ditekuk, maka jenengan nanti ketika duduk pakai kursi. Ya? Ketika duduk pakai kursi. Terus kalau baca Fatihahnya berdiri. Berdiri, rukuk berdiri, kemudian iktidal berdiri, sujud kan nekuk dengkul ya, nekuk lutut. Maka silahkan jenengan duduk, terus sujud dalam posisi duduk di kursi. Duduk di antara 2 sujud, terus sujud lagi. Kemudian duduk iftirash, duduk di kursi. Baik. Sehingga orang yang bisa berdiri, tapi nggak bisa sujud, posisi sujud dia nggak bisa. Kalau berdiri dia bisa, maka dia tetap wajib berdiri. Dan nanti kalau sujud dia duduk. Ada kaidah. Kaidahnya berbunyi begini. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Yang bisa dikerjakan tidak jadi gugur gara-gara ada yang sulit dilakukan. Paham ya? Baik. Contoh. Bapak sholat di atas pesawat. Di kursi ya. Baik. Di kursi kan tidak bisa. Di lorong tidak bisa ya. Nanti di seneni wong. Ini untuk jalan. Sehingga Anda hanya bisa sholat di kursi. Nah, sholat di kursi itu duduk atau berdiri? Bisa nggak berdiri? Bisa nggak berdiri? Ini kursi pesawat ya. Anda berdiri bisa? Bisa. Kalau yang berada di tengah, 3, 3, 3. Yang pesawat dengan jumlah 400-an itu, 3 di tengah. Itu bisa, nggak sundul. Tapi kalau yang berada di tepi, sundul. Nggak bisa berdiri dia. Maka yang di tengah, saya bisa sholat sambil berdiri. Berarti Anda harus berdiri. Anda harus berdiri. Baca Fatihah, Allahu Akbar berdiri. Baca Fatihah berdiri, baca surat berdiri. Rukuk, nah raiso kan rukuk ini. Nabrak ngarep ya Pak. Duduk, terus rukuk. Nanti ketika baca Fatihah lagi, berdiri lagi. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Yang mudah dilakukan tidak jadi gugur gara-gara ada bagian yang sulit dilakukan. Orang langsung lungguh kabeh, Pak. Selama masih bisa berdiri, berdiri. Terjadi turbulensi. Bagi para penumpang dimohon pakai sabuk pengaman. Nah, itu nek jenengan ngatit di seneni pramugari. Nah, itu baru kalau kayak gitu silahkan duduk, pasang sabuk pengaman, lanjut sholat. Dan kemarin saya praktekkan seperti itu. Saya berada di tengah ketika sholat subuh, berdiri. Takbiratul ihram berdiri, Fatihah berdiri, baca surat berdiri, rukuknya duduk. Dipahami ya? Baik. Walhamdulillah. Kepanjangan ini.
Apakah ketika kita berdoa setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam dengan doa yang kita inginkan itu disyaratkan untuk membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu? Dan jenengan setelah baca tasyahud baca apa? Salawat. Selesai baca salawat berdoa. Ya sudah baca salawat tadi, maka tidak perlu salawat lagi. Dan ini sudah waktu mustajab sehingga tidak perlu diberi salawat. Termasuk ketika sujud. Anda berdoa, berdoa saja, tidak perlu salawat. Analogi, jadwal kereta pukul 17.35 setelah adzan maghrib. Terkadang realitanya kereta bisa datang lebih cepat dari jadwal keberangkatan. Adapun asal keberangkatan dari Madiun menuju Surabaya. Bagaimana cara sholat yang dianjurkan dalam kasus di atas? Anda jamak takhir setelah Isya. Madiun Surabaya kereta berapa jam? 2 jam. Sehingga maghrib sampai sana jam 8. Masih sangat longgar ya. Maka nanti silakan jamak takhir maghrib dan Isya. Dan kalau Anda sholat di Surabaya, bonus qashar. Anda bisa sholat qashar. Karena Anda musafir. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bagaimana jika di madrasah atau TPA melakukan sholat asar jamaah, tapi ustadzahnya akhwat? Ya pasti ya ustadzahnya. Iya ini pertanyaannya tapi ustadzahnya akhwat. Nanti kalau ustadzahnya ikhwan bahaya ini. Dan imam laki-laki ada udzur untuk hadir. Apakah boleh imamnya dilakukan oleh ustadzahnya atau santri lalu santri yang belum balik? Kalau santrinya belum tamyiz. Belum tamyiz itu belum bisa mengenal cara sholat yang benar ya. Sehingga ketika sholat masih suka gojek, tolah-toleh, kadang ngentut gak ngaku. Maka jangan dijadikan imam. Karena sholatnya belum sah. Sehingga yang jadi imam ustadzah dan nanti santrinya makmum. Tapi kalau santrinya sudah tamyiz, meskipun belum balik, ini sudah bisa sholat. Sudah, kalau sholat nggak tolak-tolak, nggak ngaku, nggak ngobrol, ngerti dia. Sholat harus wudu dulu, nggak boleh ngentut, dia ngerti. Maka silahkan dia jadi imam. Dan dulu di zaman Nabi SAW, imamnya salah satu kampung itu anak kecil usia berapa? Umar bin Salamah itu usia berapa? Usia 6 atau 7 tahun. Karena dia ini, anak ini paling banyak hafalan Qur'annya. Sehingga saat Fathu Mekah, selesai Fathu Mekah, maka banyak kampung yang berbondong-bondong masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat banyak orang yang masuk ke dalam Islam, ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Satu kampung masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Nah, Amr bin Salamah ini sebelum kampungnya masuk Islam, dia itu akrab dengan para sahabat. Lalu dari sahabat itu diajari maca Quran, sampai dia itu banyak punya hafalan Quran. Begitu kampungnya Amr bin Salamah masuk Islam, dia yang ditunjuk jadi imam di usia kalau tidak 6, 7 atau 7 tahun. Dan anak segitu di masa sahabat sudah tamyiz, bisa mengenal dan memahami bagaimana cara sholat yang benar. Perintah sholat itu yang benar ketika Nabi kita Isra Mi'raj atau yang tercantum dalam Quran? Yang tercantum dalam Quran gimana? Saya ulang pertanyaannya ya. Perintah sholat itu yang benar ketika Nabi kita Isra Mi'raj atau yang tercantum dalam Al-Quran? Baik, paham maksudnya. Tolong bedakan kewajiban sholat dengan kewajiban sholat 5 waktu. Beda ya? Baik. Sholat 5 waktu yang hukumnya rukun Islam baru ada setelah Isra Mi'raj. Kalau sholat saja sudah ada sebelum Isra Mi'raj. Apa dalilnya?
Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Surat Al-Muzammil termasuk Makkiyah awal-awal. Al-Mudaththir juga sama. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Dan itu ada perintah untuk melaksanakan salat. Maka salat sudah ada sebelum Isra Mi'raj, tapi belum diwajibkan salat 5 waktu. Nah, salat dulu gimana Pak sebelum Isra Mi'raj? Salat lail, kadang salat di malam hari, kadang salat di siang hari. Namun dominan salatnya kaum muslimin di malam hari. Sehingga perintah salat dalam Quran sebelum Isra Mi'raj sudah ada, sudah. Namun belum ada 5 waktu. Paham insyaallah Pak? Sehingga kaum muslimin belum mengenal duhur, asar, maghrib, isya, belum mengenal. Adanya duhur, asar, maghrib, isya dikenal setelah Isra Mi'raj. Meskipun mereka sudah melaksanakan salat sebelumnya. Maka kalau ada orang yang mengatakan ini fase Mekah, orang wajib salat. Terus tahu salat, ini orang yang nggak paham sejarah. Karena salat itu sudah ada sebelum Isra Mi'raj. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mempunyai sakit wasir atau ambien. Ini kok banyak yang wadul loro toh, Pak? Sehingga pada waktu sholat, khususnya pada waktu duduk di antara 2 sujud dan tahiyat, terasa ada sedikit sekali gas yang keluar dari dubur. Pertanyaannya, apakah sholat saya batal dan harus mengulang wudhu dan sholat kembali? Baik. Kalau seperti ini terus menerus, mesti setiap duduk seperti ada yang keluar. Ini enggak, ya kadang berperedam, ya. Kadang muni cilik, tus. Dan itu setiap kali Anda duduk ketika sholat. Berarti posisi Anda seperti salisul baul. Salisul baul itu orang yang selalu keluar air kencing dalam setiap gerakan yang dia lakukan. Sehingga meskipun sudah buang air, udah dia cebok, lalu dia pakai celana. Begitu ruku, kayak ada yang netes. I'tidal, medun sujud, nah ini kan ketekak-ketekuk ya. Ketekak-ketekuk gini, netes. Ini namanya orang salisul baul. Pak, sudah ditahan tidak bisa. Klepnya udah rusak. Ya. Maka dalam posisi seperti ini, beliau tetap sholat meskipun keluar. Ya karena gimana lagi? Udzur khusus bagi orang ini. Kias untuk orang ini adalah seperti wanita yang sedang mengalami istihadah, sehingga dia sholat meskipun keluar, dan nanti kalau sholat lagi, bersuci lagi. Dipastikan suci, sholat, kemudian netes di tengah sholat tidak diperhitungkan. Wallahu ta'ala alam. Hukum sholat berjamaah di waktu daruri atau sholat sendiri tepat waktu. Kalau kasusnya seperti Ngawi tadi, maka Anda pindah ke Madiun. Kalau kasusnya seperti tadi, Bapak sholat 2 kali. Jadi tepat waktu, lalu nanti diulang. Bagaimana hukumnya menjadi makmum imam yang tidak tumak ninah? Dan bagaimana batasan antara tumak ninah dan tidak tumak ninah? Makmum kepada imam yang tidak tumak ninah batal. Sehingga Bapak harus mufarokoh, memisahkan diri. Kok jenengan sholat, waktu takbiratul ihram kan durung ketok ya, belum ketahuan. Terus dia ruku, curi, dia langsung pedot ya. Anda pisahkan diri dan sholat sendiri. Karena imamnya tidak tumak nina. Mengenai uang pendaftaran yang jumlahnya puluhan juta. Oh ini nanti ya, ini di luar tema sholat. Sholat sunnah apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di waktu sepertiga malam, selain sholat tobat dan sholat tahajud? Sholat tobat itu bukan sholat yang rutin tiap hari, Pak. Jadi ada sholat yang dia itu bukan tipe sholat yang rutin tiap hari.
Tapi sholat yang dikerjakan karena sebab. Sholat tobat, sholat istikharah, sholat tahajud, sholat hajat. Sehingga kalau jenengan mendino istikharah terus, itu nanti istrinya curiga. Bapak ini ngopo tuh kok istikharah terus? Leres betul Pak? Coba tanyakan Pak Samakto nih. Berapa kali istikharah Mas? Kalau setiap hari istikharah itu karena ada sebab. Bapak mau dalam posisi apa? Mau ngapain? Ada pilihan, itu istikharah. Sehingga bukan tipe sholat kayak witir itu tiap hari ya. Tahajud itu tiap hari, duha tiap hari. Maka untuk sholat malam yang dikerjakan Nabi SAW seperti hadis Aisyah, kadang Rasulullah SAW mengerjakan 11 rakaat, kadang 13 rakaat, kadang 9, kadang 7, yang penting ganjil. Sehingga 2222, lalu ganjil terakhir bisa 3, bisa 1, monggo. Wallahu alam. Ini panjang ya. Tinggal 1 menit cukup untuk membacakan soal saja. Berarti timbangannya nanggung besok saja ya. Alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. 1 pertanyaan lagi. Masya Allah. Baik. Orang Islam yang menunda-nunda sholat atau sholatnya diremehkan, itu orang munafik atau dikatakan sebagai sholatnya munafik? Tadi saya menyebut sholatnya munafik. Sehingga kita tidak memvonis orangnya, karena sebutan munafik itu sama dengan keluar dari Islam. Sebutan munafik itu gelar keluar dari Islam. Ya, sehingga kalau menemukan orang kayak gitu, sholatmu cepet banget, munafik we, itu bahaya Pak ya. Jangan ya. Gelar munafik itu sama dengan keluar dari Islam. Maka yang boleh kita sampaikan, sholatmu seperti sholat munafik. Jangan dilakukan. Dan disebut sholat munafik berarti dia sholat yang Allah katakan wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Pertanyaan yang pertama. Apa perbedaan makna an salatihim dan fi salatihim? Imam boleh jawab? Apa perbedaan makna an salatihim dan fi salatihim? Kalau an salatihim lupa. Hah? Bedanya apa? Lupa dan lalai. Meremehkan. Kalau lupa? Kalau lupa itu di luar kesengajaan. Sengaja lupa bisa nggak Pak? Mari kita sengaja lupa. Bisa? Nggak bisa. Lupa itu pasti tidak